Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Udah agak lama peristiwa ini. Saudara saya cerita, Bang, tadi Baba udah dibawa ke rumah sakit. Cabut gigi karena orangnya ada kaitan dengan jantung. Dokter gigi hati-hati. Dan kemudian ditanya dulu, Baba ada minum obat jantung apa enggak, segala macam kan, karena ada kaitannya dengan jantung, harus hati-hati ini dokter gigi. Kemudian obat-obat yang diminum itu apa obat jantungnya, sehingga dokter gigi baru mengambil tindakan. Nah ketika itu ditanya berapa bayarnya, udah ditanya sama administrasi berapa bayarnya di klinik Muhammadiyah tuh, katanya berapa bayarnya, 1.300.000 semuanya untuk cabut gigi dan kontrol semuanya. Baba mau ngeluarin duit, katanya Baba jangan ngeluarin duit. Emang apa ini, bayar gimana? Tenang, udah dibayar. Siapa yang bayar? Pokoknya ada yang bayar, abang yang bayar. Katanya kan, lah abang lu emang usahanya apaan sih? Kemarin gua mau pergi ke Banten. Lu Mbak mau kemana? Gua mau ke Banten ziarah. Tunggu dulu, jangan pergi dulu. Nih, transfer duit dulu buat ya beli-beli es, beli-beli lontong. Dia bilang begitu. Berapa? Gue lihat dia kasih 1 juta lebih. Abang lu emang usahanya apa? Emang abang lu ngapain, dagangnya itu apa, usahanya apa? Wah, agak tahu, Pak. Cuma banyak baca salawat mulu nih. Agak tahu usahanya apaan. Dia kemarin waktu yang ade lu sakit kan itu, dia anaknya kan drop, apa itu namanya, mencret, jadi drop, dibawa ke rumah sakit swasta. Itu di opname katanya, Pak. Opname, di apa namanya, dirawat di rumah sakit. Itu kan ada jaminannya 20 juta jaminannya. Jadi waktu itu udah bingung, adik bingung. Kemudian ngapa emangnya, pas bapaknya datang, apa namanya, ini adik dirawat di rumah sakit, katanya disuruh kasih jaminan dulu 20 juta. Oh iya iya iya, habis itu gua tanya sama abang lu, gua ceritain sama abang lu. Dia bilang, Pak, kasih nomor rekening dah, biar nih dipakai dulu nih duit. Dia bilang, gua heran abang lu tuh kerjanya ngapain. Dia bilang, abang lu kerjanya ngapain? Makanya gua nanya, abang lu ngapain kerjanya? Wah, kagak tahu. Udah dibilang abang mah kagak baca sholawat mulu, jadi kagak tahu kerjanya ngapain. Kita tanya juga kagak mau jawab dia mah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya itulah pengalaman hari-hari saya teringat nih ketika membaca apa namanya ini, membaca kitab Ta'limut Ta'lim, masih belum jauh-jauh dari kitab Ta'limut Ta'lim. Apa itu, ada syair ditulis begini katanya. Kam abdin yakumu maqamar khurin wa kam khurin yakumu maqamal abdin. Berapa banyak kam abdin, berapa banyak golongan budak, golongan orang-orang miskin, yakumu maqamar khurin, menempati tempat orang-orang merdeka, menempati tempat tuan-tuan. Tadinya dia orang miskin, tadinya dia budak, tadinya dia hamba sahaya, lama-kelamaan dia yang jadi tuan, dia yang jadi pemegang kekuasaan, dia yang jadi penguasa, dia yang jadi pengusaha. Tuh di depan saya tuh ada buku, aku harus jadi pengusaha. Kita sukses memulai bisnis. Ini buku udah zaman dulu. Sekarang mah bisnisnya udah kagak kayak begini. Ini kan ada apa namanya, ada dibuat nih sama yang buat nih. Dia ini apa namanya ini, pengusaha, memotivasi orang jadi pengusaha. Jadi katanya kan satu satu keluarga satu pengusaha. Nah, jadi kan ini salah satunya apa, aku tidak mau jadi pegawai. Ya tergantung orang mau atau enggak, terserah, yang penting apa usaha terserah, yang penting di buku ini dia menceritakan pengalaman dia untuk jadi pengusaha. Tadinya miskin papa, tadinya abdin, lama-lama ya kumu makomar hurin, dia yang memegang apa namanya ekonomi, dia yang paling kaya di antara saudara-saudaranya. Kam abdin yakumu makomar hurin wa kam hurin yakumu makomal abdin. Nah kebalikannya, dan berapa banyak orang merdeka, tuan-tuan tanah itu, pemegang-pemegang kekuasaan yang hidupnya lalai dengan hartanya. Dulu zaman-zaman saya masih tahun-tahun 80-an lah, saya kecil-kecil, itu di daerah saya kan banyak pembangunan itu di pinggir kota. Itu orang pada jual tanah rata-rata. Yang kagak punya tanah juga dapat duit. Dari mana Bang duitnya? Ya pada nyaloin tanah.
Orang dijual, dibikin rumah lagi baru, kemudian rumah itu memang sengaja untuk dijualin lagi. Begitu kena proyek, kena lagi, dibayar lagi, makin banyak duitnya. Lama-lama udah pada lalai. Bahkan itu ada orang yang saya tengok sendiri dengan mata kepala saya sendiri. Dia itu punya tanah luas, lega, orang Betawi bilang. Lalu kontrakannya lega. Lama-kelamaan main judi, main perempuan. Perempuan kok dimainin? Main judi ya lah. Ya pokoknya orang Betawi ngomongnya begitu. Saya kan masih kecil kagak tahu. Main judi, main perempuan, itu duitnya habis, kontrakannya semua dijual. Dijual sama siapa? Sama orang lain yang biasanya perantau. Dijual, dibeli, dan duitnya habis itu. Dan sekarang dia yang jadi pengurus kontrakan itu, yang punya Pak Haji. Orang lain yang beli dan dia yang punya. Itu barangkali salah satu daripada kam abdin yaku memakomar hurin kam hurin. Berapa banyak orang kaya itu, orang merdeka itu, orang kaya, orang yang punya kekuasaan, punya harta, yaku memakomal abdin, gara-gara dia lalai, gara-gara dia lalai lah. Subuh kagak pada sembayang, pada tidur aja subuh. Udah jam 8 baru pada bangun. Padahal apa? Itu disebutnya al barokatu fi bukuriha. Berkah itu adanya pagi-pagi. Pagi-pagi saya waktu pagi-pagi itu udah diuprak-uprak sama orang tua tuh waktu masih SMA. Bangun, bangun, bangun. Bahkan saya waktu itu mau cari daftar universitas. Waktu itu kan mau pergi ke Lampung. Jadi lihat-lihat dulu Unila untuk bagaimana Universitas Lampung tuh, mau tengok-tengok dulu. Udah lama, tahun 1995. Waktu itu masih sederhana jalur situ. Jadi saya tengok itu kan mau daftar di situ atau di tempat lain gitu. Ada beberapa pilihan waktu UMPTN, ujian masuk perguruan tinggi negeri. Tapi nggak ada fakultas yang saya pengenin, maka nggak jadi. Tapi saya udah pergi ke sana lihat-lihat itu. Kemudian begitu saya tengok dan juga melihat universitas swasta di situ. Ternyata apa namanya itu, di daerah situ, di daerah tempat yang ada universitas itu jauh tempatnya dari apa namanya, dari Tanjung Karang itu jauh, sehingga saya pergi jam 7 pagi, pulang jam 2 pagi besok baru pulang itu. Padahal di sana cuma lihat-lihat aja, makan sebentar balik lagi. Itu ya namanya juga anak muda, bukan hanya kepentingannya, bukan hanya melihat itu mah alasan doang. Apa itu, pengen jalan-jalan sama saudara. Jadi sampai balik lagi jam 2 pagi, setengah 3 pagi itu dari Merak. Udah nyebrang dari Merak, nyebrang aja di Merak udah maghrib, balik ini udah. Begitu saya sampai rumah jam setengah 3, jam setengah 5 udah diuprak-uprak suruh bangun, 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 dagang, 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 tidur aja lu. Padahal semalam kita capek banget, bangun juga akhirnya ke pasar juga. Kalau inteng itu kawah itu tuh kesel banget saya sama orang tua, ngapa kita lagi tidur capek-capek diuprak-uprak suruh bangun. Sekarang udah berusia baru terasa. Itulah pendidikan bapak gua, nyak gua yang bagus banget mah. Jangan kita males waktu itu pagi-pagi. Makanya bapak selalu bilang apa? Al, uh, al kaslanu pahuwa mayitun. Orang malas itu seperti bangke. Walaupun kita ya zaman dulu itu mah tahun 1995, ya zaman sekarang mah udah berapa tahun, sekarang udah tahun 2023, teknologinya udah maju, orang udah jarang yang begitu lagi, tapi waktu masih banyak orang udah pakai otaknya, jualannya menjadi pengusahanya online lebih banyak lagi pendapatannya. Biasanya jualan nih di seputar pasar daerah situ aja, yang beli orang daerah situ aja ya udah makmur juga. Tapi dengan adanya online menjangkau kemana-mana itu orang beli mulai dari ujung Indonesia paling barat sampai ujung Indonesia paling timur, itu orang bisa beli, bisa ngelihat dagangan kita dengan cara apa, online. Nah itulah makanya waktu itu kan belum ada yang namanya apa namanya gadget kayak begini nih ya, tahun 1995 HP aja belum. Di daerah saya aja orang satu dua yang masih megang HP. Yang masih megang HP, yang megang HP waktu itu HP-nya HP zaman dulu lah, jelas kelas-kelas yang bareng Nokia ke bawah itu, Siemens apalagi segala macam itu kan orang-orang top aja. Kita nih anak-anak nih apalagi boro-boro pakai kartu telepon waktu itu yang ada tuh. Itulah apa namanya, suruhan orang tua untuk bangun, bangun usaha, bangun, bangun, jangan tidur aja. Bangun sembahyang tahajud dulu, sembahyang subuh dulu. Habis sembahyang subuh jam 5 lewat udah pada pergi dah ke pasar nyari duit. Lah terasa baru sekarang. Makanya begitu kita merantau kemana-mana belajar lagi,
universitas, kuliah lagi, belajar lagi dari masyarakat yang ada di sekitar kita, belajar lagi dari kawan-kawan kita, dari guru-guru kita, dari ustadz-ustadz kita. Guru-guru kita ngajarin banyak baca selawat, guru-guru kita ngajarin banyak baca tasbih malaikat, tahajud jangan dilupain, sembahyang duha jangan pernah lupa, usaha apa juga insya Allah lu sukses. Sembahyang tahajud jangan pernah lupa, di mana lu tinggal insya Allah lu maqamah mahmuda, tempat lu di tengah masyarakat. Itu guru-guru kita ngajarin. Ya alhamdulillah kita pakai helm, memang kita ikut, kita pakai. Itu dosen-dosen kita, kawan-kawan kita ngajarin, ayo kita jualan, ayo kita bisnis. Alhamdulillah dua itu jalan klop. Sehingga kalau bapak bertanya, abang lu emang usahanya apa sih? Dia baru nanya, orang udah kemana-mana. Ya begitulah masyarakat kita. Makanya kan yang apa namanya, yang dipentingin adalah kita mengerjakan, istilahnya orang bilang tuh jalur langit dan juga jalur bumi. Apa tuh jalur bumi? Ya jualan, usaha. Yang penting pertama jangan riba, nomor satu. Number uno, jangan riba. Nah, yang pertama jangan riba. Nomor dua, jangan, yang namanya orang jualan tuh saingan juga memang banyak. Tapi jangan pakai cara-cara kotor, musabakoh. Tapi musabakoh dalam kebaikan, perbuatan-perbuatan baik. Bukan musabakoh. Ayah itu waktu saya jualan itu saya lihat kiri kanan di pasar orang, ada yang warung orang, pagi-pagi orang yang belum datang disiramin air got, air comberan, orang bilang ditaruhin tai babi biar kagak laku. Zaman teknologi sekarang udah kagak laku ya begitu-begitu mah. Dukun-dukun juga udah kagak make kali begitu mah. Nah itulah karena apa? Karena apa ya, tingkat tingkat teknologi zaman dulu dengan zaman sekarang berbeda. Makanya ini kam abdin yaqumu maqamar hurin. Berapa banyak golongan orang merdeka jadi golongan orang terhina, dan berapa banyak golongan orang yang dianggap terhina dulu menjadi golongan orang mulia. Nah, itulah dari buku Pak Jaini, ya siapa namanya, Jaini, Jamil Jaini. Ah, itu sering saya baca buku-buku beliau itu. Beliau juga bilang ketika saya pulang kampung ke daerah saya di Lampung, saya lihat udah banyak perubahan. Orang-orang yang dulu pada kaya, pada tuan tanah, sekarang udah jadi orang terhina. Yang dulu orang-orang miskin papa yang kerjanya cuma jadi buruh di perkebunan, sekarang udah jadi tokoh masyarakat, udah pergi haji. Itu karena disebut juga sebagian dari yakumu maqamar hurin, wakam hurin yakumu maqamal abdin. Itu semuanya apa tuh di dalam kelanjutan syair itu, aljiduyu jena kulla amrin sasiin waljiduyu petah kulla babin muglakin. Nah itu tuh semua tuh kam abdin yakumu maqamar hurin, orang budak, orang terhina jadi orang mulia. Karena apa? Aljidu, sungguh-sungguh, dia sungguh-sungguh, ajamnya kuat, dia punya cita-cita yang kuat, dia punya kemauan yang kuat. Wal jibdu yubtah kulababin muglakin, dan sungguh-sungguh itu dapat membuka segala pintu yang tertutup. Ya coba aja tuh. Dulu tukang telur jalan satu-satu dikumpulin, sekarang udah jauh lebih bagus. Dulu kan ini ada cerita nih, kerabat nih, masih kerabat juga. Kalau nggak usah kita sebut namanya dah. Dulu kan orang Betawi jualannya tanahnya banyak di mana-mana. Dijual itu tanah, dibikinin rumahnya gedong zaman dulu mah, di tahun-tahun 80-an itu asal rumah gedong aja. Orang Betawi udah luar biasa. Dulu mah orang Betawi rumahnya pada dari bambu, dari bilik. Dibikinin, bukannya jual tanah, bikin rumah gedong. Ubinnya juga ubin anak zaman sekarang mungkin kagak tahu kali mah. Yang lahir tahun 70 baru pada tahu. Ubin teraso. Ubin teraso itu kayak rumah-rumah Demang. Rumah Demang. Jadi kalau di film-film itu rumah Demang zaman dulu itu ubinnya teraso, digosok pakai mesin. Ada mesinnya itu. Itu dibikinin rumah kayak gitu buat anaknya. Yang satu lagi karena anak tiri ya kagak dapat apa-apa. Karena dari emaknya yang punya juga bapak tirinya, dia kagak dapat apa-apa, cuma melongo aja. Yang anaknya dibikin rumah gedong, yang satu lagi rumah dari berarak kelapa. Lu ambil aja tuh berarak kelapa, dia bilang, gimana nggak sakitnya hati orang. Tapi sekali lagi, yakumu maqamar hurin wakam hurin yakumu maqamal abdin. Gara-gara apa tuh? Aljidu, sungguh-sungguh beribadah. Lah Pak Haji kagak pernah pulang, di masjid, di musola aja berzikir dari habis maghrib sampai habis isya itu. Terus aja berzikir, itu ibadahnya. Paginya nih kalau bukan kagak ada perlu-perlu banget, itu kagak keluar dari musola itu tiap hari itu begitu tuh. Dari maghrib sampai isya, asal ada tamu tunggu dulu dah. Pak Haji lagi wiridan, bilang tunggu aja ntar. Habis isya baru balik lagi. Pak Haji lagi wiridan. Itu belanja ke pasar
Induk Kramat Jati dari mulai dipanggul pakai bis. Dulu ada bis PPD namanya tahun 1980-an tuh dipanggul karung itu sampai diangkut pakai mobil sendiri, pakai mobil apa itu dulu di pasar Induk Kramat Jati ada suatu mobil angkut. Sekarang saya udah nggak tahu lagi. Angkut punya Pak Polisi. Jadi itu Bapak itu punya usaha gitu dulu. Jadi beliau sering nyewa mobil itu untuk diangkut. Itulah untungnya lebih banyak karena ongkosnya lebih murah dan barang lebih banyak belinya dan lebih murah kalau di pasar induk. Nah, itu sungguh-sungguhnya tuh. Lalu dibikin usaha lain lagi, nyari nyari bahan pangan, nyari bahan jualannya nih, bukan di sini. Di kampung-kampung dicari, sampai Saketi dicari sono daerah Banten tuh. Sampai Saketi dicari situ. Bahan-bahan jualannya nih untuk dijualan. Makanya dicari bahan yang lebih murah dan dijual dengan agak keuntungan. Ketika harga cabai turun dibeli, kemudian dipak, digiling, dipak, lalu dijual ketika musim tinggi, musim naik, musim hujan, harganya mahal, baru dijual. Dari situ terkumpul duit. Kam abdin yakumu maqamal hurin, kam hurin yakumu maqamal habdin. Makanya dibilang 99 dari 100 rezeki itu 99 ada di mata dagangan, ada di tempat rezekinya itu ada di pedagang, ada pada pedagang. Nah sisanya 1% dibagi kemana-mana. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Jangan sampai kelamaan. Inilah kitab Ta'limun Ta'lim, sebagian yang sedikit yang kita baca dari syairnya. Apa itu? Al-jidu yujna kulla amrin sasiin wal jidu yubta kulla babin muglakin. Kam abdin yakumu maqamar hurin wa kam hurin yakumu maqamal abdin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya buat kita semua, biar motivasi kita semua nih biar jadi pengusaha yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak membaca sholawat kepada Rasulullah dan banyak bersedekah sama keluarga, sama saudara, jangan pada pelit. Lo ngomong aja, ya iya kita juga kan begitu. Alhamdulillah tidak ada kerabat saudara yang datang ke rumah tidak selesai masalahnya. Kita buat seperti itu. Mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusan kita. Nanti nih di dalam Al-Quran nih kita baca nih, terakhir nih sebelum penutup, di dalam Al-Quran kita baca apabila orang meninggal, orang mati, dihidupin lagi, apa yang mau dia perbuat? La asaddaku wa akun minas sholihin. Sungguh saya akan bersedekah dan berbuat amal soleh. Tapi ya namanya orang udah mati gak bisa balik lagi. Cuman penyesalan doang. Mumpung masih ada, mumpung masih sehat, mumpung masih punya, kita sedekah sama saudara-saudara yang kagak punya. Kita sedekah sama masjid, sama orang-orang yang kesusahan bayar sekolah anak, sama orang-orang yang kesusahan bayar kepentingan anaknya sekolah. Kita bantuin, jangan mondar-mandir umroh setiap tahun bagi umroh. Tapi hati gelisah. Kenapa? Dulu ada orang tanya itu sama saya bilang, ya itu Pak Haji kan duit umrohnya mulai saat ini jangan pergi lagi. Udah berkali-kali umroh, itu duitnya itu dikasih sama kerabat, terutama akrob, kerabat-kerabat dekat, untuk ya anaknya kadang belum bayar sekolah. Kadang-kadang kalau di sini mah kagak bayar sekolah. Anak-anak yang orang tua yang orang tuanya nggak sanggup beliin buku. Nah itu mudah-mudahan ada berkahnya, apalagi di pesantren. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin karimi abai wa ummahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.